Dari semua komoditas pertanian yang ada di Indonesia, kayak karet, kopi, teh, atau coklat, sawit adalah penyumbang devisa paling besar. Menurut data dari GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, sepanjang tahun 2023, ekspor sawit kita menghasilkan devisa lebih dari 38,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dikursin ke rupiah pakai kurs 15.000, itu setara dengan 579 triliun. Cuma dari satu jenis tanaman. Belum dari perputaran ekonomi dalam negeri kayak industri pangan, kosmetik, sampai energi. Dan kalian tahu nggak, sawit itu tanaman yang paling super produktif dibanding tanaman penghasil minyak lainnya. Sawit itu setiap tahunnya per hektar bisa memproduksi 3-4 ton. Jadi 1 hektar sawit itu bisa hasilin minyak 8 kali lebih banyak dari minyak kedelai. Makanya negara-negara lain pun rebutan mau ekspor atau tanam sawit. Tapi sayangnya mereka nggak punya lahan sebanyak Indonesia. Luas perkebunan sawit kita per tahun 2023 udah tembus 15,3 juta hektar, paling besar di dunia. Dan ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian di Papua. Kalian bayangin, dari lahan seluas itu Indonesia jadi raja sawit dunia. Sekitar 60% produksi CPO dunia berasal dari Indonesia. Sisanya baru Malaysia, Thailand, Nigeria, dan beberapa di negara Afrika. Nah, ini yang sering dilupain, kita terlalu sibuk ekspor mentahan. CPO itu ibarat kalian jualin bahan baku doang, padahal yang untung besar itu yang jual produk jadi. Kalian pasti pernah pakai semua produk ini. Kebanyakan dari produk ini berasal dari sawit. Dan faktanya lebih dari 200 produk turunan bisa dibuat dari minyak sawit. Kalau cuma jual CPO mentah, harga per ton cuma sekitar 900 sampai 1000 US dollar. Tapi kalau udah diolah, nilai jualnya bisa jadi 2-10 kali lipat tergantung produknya. Untuk gambarannya, 1 ton CPO mentah harganya sekitar 15 juta. Kalau diolah jadi sabun batangan premium, bisa jadi jual 40.000 per batang. Dan 1 ton sawit bisa jadi ribuan batang sabun, yang nilainya bisa tembus 150 sampai 300 juta. Perbedaannya sangat jauh. Kalian bayangin kalau semua sawit kita yang mentah itu nggak diekspor mentah-mentah, tapi diolah dulu di dalam negeri. Negara dapat pajaknya, perusahaan lokal makin maju, petani dapat harga lebih stabil, dan lapangan kerja juga nambah. Nggak ada sama sekali yang dirugikan. Indonesia udah mulai membangun kawasan industri hilirisasi sawit. Contohnya di Kalimantan Timur, Dumai, dan Semangke atau Sumatera Utara. Tapi jumlahnya masih terbatas. Malaysia yang produksi sawitnya lebih sedikit dari kita malah lebih maju dalam hilirisasi. Mereka bisa ekspor kosmetik, margarin, dan produk turunannya ke seluruh dunia. Kita harusnya bisa lebih dari itu karena kita punya bahan mentah yang paling banyak. Produk berbahan sawit itu udah jadi bagian hidup dari sehari-hari semua orang di dunia. Dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, hampir pasti kita pakai produk yang mengandung minyak sawit. Contohnya, kalau kita mandi pakai sabun, bisa jadi itu sabun terbuat dari minyak sawit. Kita sarapan pagi pakai roti dan margarin, itu juga bisa jadi terbuat dari minyak sawit. Pakai lipstick dan lotion, itu juga terbuat dari minyak sawit. Mobil yang kita pakai sehari-hari, mungkin minyaknya juga udah dicampur biofuel dari sawit. Menurut data dari World Wildlife Fund, lebih dari 50% barang-barang konsumen yang dijual di supermarket dunia mengandung minyak sawit dan turunannya. Separuh lebih produk yang kalian lihat di rak toko itu pakai minyak sawit. Dan ini adalah negara yang mengimpor minyak sawit dari Indonesia. Ada India, Cina, Pakistan, Bangladesh, Italia, sampai dengan Mesir. Mereka semua nggak bisa hidup tanpa sawit. Tapi mereka nggak punya lahan sebesar kita bisa buat nanam sawit. Makanya dunia tuh butuh kita. Mereka butuh minyak sawit dan kita punya semua syarat buat jadi penyedia utamanya. Tapi ya balik lagi, selama kita cuma ekspor mentahan, yang kaya bukan kita, tapi negara yang ngolah sawit kita jadi barang mahal. Padahal kita bisa kuasain rantai produksi dunia. Bayangin kalau dari hulu ke hilir industri sawit dikuasai Indonesia. Indonesia bisa jadi kayak Arab Saudinya kelapa sawit. Bukan cuma pemasok tapi penguasa industri global. Tapi sekarang ini ada sekitar 17 juta orang di Indonesia yang hidupnya bergantung dari industri sawit. Tapi sayangnya belum semua dari mereka hidup sejahtera. Karena harga sawit di tingkat petani itu naik turun gak jelas. Karena harga tandan buah segar bisa jatuh sampai 800 per kilo, padahal biaya produksinya bisa lebih dari itu. Akhirnya banyak petani yang rugi bahkan menyerah. Padahal kalau kita bisa benerin sistemnya, petani bisa jadi pahlawan dan bisa juga. Bahkan menurut Bank Dunia, kalau industri sawit diatur dengan adil dan berkelanjutan, Indonesia bisa naikin pertumbuhan ekonominya 1-2% per tahun hanya dari sektor ini doang. Ini adalah selat sempit di antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Kelihatannya kecil tapi penting banget. Soalnya lebih dari 100.000 kapal dagang dari seluruh dunia lewat sana tiap tahun. Dan dari semua kapal yang lewat, banyak banget yang ngangkut minyak sawit, energi, dan bahan pangan. Nah, Indonesia punya posisi super strategis di situ. Gak cuma Selat Malaka, kita juga punya jalur laut penting lainnya kayak Selat Sunda, Selat Lombok, arus laut Kepulauan Indonesia. Pokoknya kapal dagang dunia gak bisa nggak lewat Indonesia kalau mau cepat, murah, dan aman. Kalau kita mainnya pinter, posisi ini bisa jadi alat tawar super kuat. Bayangin kita punya produk sawit terbesar dan kita juga punya jalur laut tempat sawit dunia lewat. Kita bisa bikin hub ekspor sawit di titik strategis.
tarik kapal-kapal logistik internasional buat transit di pelabuhan kita. Contoh nyatanya, Cina bangun pelabuhan Gadar di Pakistan buat masukin barang dari Timur Tengah tanpa harus lewat jalur panjang. Singapura jadi negara kecil tapi kaya banget karena pelabuhannya jadi transit utama. Nah, Indonesia bisa juga ngelakuin itu juga. Dengan modal geografis yang udah sangat strategis, kita tinggal mainin kartunya dengan cerdas. Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, kayak sawit, batu bara, nikel, tembaga, emas, semuanya ada. Jumlah penduduknya juga besar, lebih dari 270 juta orang. Letak geografis strategis jadi pintu perdagangan dunia. Potensi hilirisasi nggak cuma sawit, tapi semua komoditas bisa diolah dan dijual mahal. Menurut analisis dari McKinsey dan World Bank, Indonesia diprediksi bisa jadi 5 besar ekonomi dunia sebelum tahun 2045 kalau semua potensi ini dikelola dengan benar.